Ya, tema yang kita pelajari hari ini kita akan ambil dari Markus 7 ayat 8. Nah, ya, Markus 7 ayat 8. Saya baca dulu. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saya ulangi, perintah Tuhan kau abaikan, tapi perintah dan adat istiadat manusia kau perhatikan. Tadi sore ketika saya harus belanja sesuatu untuk beberapa guru di Nabire, karena sebentar malam ini saya akan pulang ke Nabire. Nah, saya naik taksi, itu kebiasaan saya. Begitu naik taksi, saya selalu lihat yang pertama. Bukan argonya loh ya, bukan. Saya nggak pernah lihat argonya taksi. Ya, kalau toh mau dibohongin nggak apa-apa, saya berkati mereka. Yang saya lihat tiap kali naik taksi, selalu namanya. Itu dulu sopirnya siapa. Halo. Kalau masih ada di antara kita, kalau naik taksi harus lihat argonya, mbok ya bertobat gitu loh. Dilebihin dikit kan gak apa-apa juga. Maaf ya. Nah, ternyata namanya Samuel Tambunan. Langsung saya sapa Horas, Pak Tambunan. Loh, begitu dijawab logatnya kok bukan logat Batak. Akhirnya terjadi pembicaraan. Nah, akhirnya tahu kalau saya itu pendeta ya karena cerita begitu. Nah, saudara, sampai pada masalah adat. Nah, istrinya Pak Tambunan ini, Samuel ini orang NTT. Nah, terus saya tanya, loh, jadi istri dapat boru apa? Kan biasanya orang Batak kalau menikah dengan bukan Batak pasti dikasih marga. Oh, enggak ada. Dia bilang gitu. Loh, hebat sekali. Iya. Karena istri saya juga hamba Tuhan. Jadi kami tahu, saya juga tidak mau. Walaupun saya orang Batak. Ya, saya menentang untuk pemberian nama. Ngapain? Nah, akhirnya saya cerita juga. Saya punya teman pendeta, Pak. Namanya Bambang Harjono. Ya, orang Solo. Nah, suatu hari dia dapat istri orang Batak, Boru Sihite. Nah, kami diskusi, saudara, dalam cerita itu. Nah, terus ini Pak Tambunan jadi tertawa juga. Jadi bapak itu nggak mau Pak. Alasannya apa? Bayangkan, Bambang masa mau dikasih marga Tambunan juga? Nggak lucu dong. Bambang itu orang Jawa. Nah, saudara, sampai kepada masalah adat ini. Dia sedih. Saudara, sampai hari ini di daerah-daerah Kristen di Indonesia. Ya. Ngeri. Saya ulangi. Di daerah-daerah Kristen di Indonesia sampai hari ini 100%, bukan kebanyakan loh, 100% daerah Kristen di Indonesia itu pasti miskin. Aneh bukan? Padahal tanah daerah Kristen itu subur, tapi ini miskin. Nah, kemiskinan daerah-daerah Kristen di tanah yang subur itu karena mereka menjunjung adat istiadat nenek moyang lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Nah, saya ringkas saja karena waktu. Ya, kalau tuh ada yang tersinggung saya bicara adat, ya berarti sudah harus bertobat gitu aja dah. Nggak usah bantahan. Ya, dengarkan. Setiap kali ada orang dengar firman Tuhan dan dia nyolot dan tersinggung, ya itu orangnya. Karena kalau kita mendengar firman dan suka belajar dan kita mau dirubah, kita nggak akan marah. Betul nggak? Malah cari, iya ya, kok aku begini. Maka itu dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dikatakan, kalau kita membaca firman, kita mendengar firman, itu kitab Yakobus 1 menulis kita seperti sedang bercermin. Nah, begitu kita bercermin, ternyata di wajah kita ini ada hitam-hitam atau ada merah. Bukan pada tempatnya. Yakobus menulis gak mungkin. Setelah kamu melihat wajahmu sendiri di cermin dan ada kotoran, kamu cuma senyum terus pergi. Gak mungkin. Nah, jadi saudara, kalau masih ada yang tersinggung saya bicara adat, berarti saudara orangnya masih pegang adat. Tolong catat. Hanya ada 2 adat yang dipegang oleh
Semua saudara-saudara kita di tanah-tanah Kristen, mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Utara, Sangir, ya. Terus mana lagi? Toraja, maaf. Terus kalau Dayak nggak begitu, saudara. Sumatera, waduh, Nias, Mentawai, Tapanuli. Tolong dicatat. Yang membuat mereka miskin tinggal di tanah yang kaya dan subur. Dua adat yang mereka pegang. Adat mas kawin dan adat orang meninggal, orang tua meninggal. Aduh, itu ngeri sekali. Anak-anak cucu harus berhutang kalau nggak punya uang untuk bisa dihargai oleh warganya. Maaf kata. Nah, jadi semua daerah yang masih pegang adat itu berarti daerah itu akan sangat ketinggalan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Nah, ternyata itu terjadi nggak cuma di daerah-daerah Kristen. Di dalam gereja juga. Oke, saya mau baca lanjut ya. Ayat yang ke-9. Ya, ayat 9. Masih Markus pasal yang ke-7. Ayat 9. Wih, ngeri sekali. Maka itu kita harus ada perubahan dalam hidup kita ini. Saya bersyukur di Papua. Kalau saudara ke Papua, tanya orang-orang Papua. Saya dikenal di Papua sebagai pendeta, pendatang. Ya, kami disebut pendatang karena kami bukan orang Papua asli. Apa yang mereka juluki, apa mereka sebutkan pada saya? Mereka mengakui saya adalah pendeta pendatang yang paling berani bicara tentang adat. Nah, adat yang saya berantas betul adalah adat mas kawin. Wih, ngeri saudara di Papua adat mas kawin itu. Orang Papua itu nggak suka kalau punya anak laki. Maunya anak perempuan semuanya. Kalau mereka punya anak laki, langsung anak itu seperti nggak diterima. Kenapa? Karena kalau punya anak laki, harus bayar mas kawin untuk dapat perempuannya, untuk jadi istri. Nah, akhirnya banyak di Papua majelis gereja hamba Tuhan tidak menikah tapi punya anak. Loh, kenapa? Karena sebelum adat mas kawinnya lunas, gereja dilarang untuk memberkati pernikahan mereka. Kan jahat sekali kalau kita melihat itu. Jadi kalau mereka belum bayar mas kawin, maka anak mereka tidak boleh menikah. Tidak bisa diberkati. Berani, bisa ribut besar. Maka itu banyak anak-anak nggak punya akta lahir jelas dari orang tua yang sah. Karena orang tuanya nggak menikah. Sebab hukum pemerintah Indonesia sebelum Tuhan mengesahkan, itulah agama, gereja membuat sah pernikahan, maka mereka tidak punya akte pernikahan catatan sipil. Nah, kalau mereka tidak punya akte nikah catatan sipil, ya berarti anak-anak mereka nggak punya akte lahir. Dan ditulis di luar nikah. Nah, anak ini kalau sudah besar kan bingung loh, kenapa aku anak di luar nikah? Itu karena adat yang begitu mengerikan sekali. Oke, Markus 7 ayat 9. Ya. Wah, ini luar biasa. Oh, Filipus, oke. Lihat ini. Jadi setelah ayat 8 tadi kita baca, Tuhan Yesus menegur mereka. Oke, saya baca lagi ayat 8, ke 9 ya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sudah jelas ayat ini ditulis, sungguh pandai kamu mengesampingkan ya perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Wih, ngeri sekali. Ayat 11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang ya berkata kepada bapaknya atau ibunya, oke, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu? Lihat ya, ini teguran Tuhan Yesus. Sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan.
Nah ini loh saudara, maaf ya, ternyata teguran Tuhan Yesus ini sekarang banyak dipraktekkan di gereja-gereja khususnya karismatik. Maaf, lagi sekali kalau saudara tersinggung ya saudara pelakunya, gitu aja. Karena hari-hari ini kita mendengar, apalagi selama pandemik ini, ketika gereja perlu uang untuk bayar kredit, untuk maintenance, karena gedungnya belum lunas, ada gembala berani berkata kepada jemaatnya, jangan beri dulu untuk orang tuamu, utamakan Tuhan. Beri kepada Tuhan dulu lewat gereja. Wih, sampai begitu loh. Jadi orang tua berani ditelantarkan karena adat yang salah. Saya ulangi lagi, 11 ini ngeri. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, papa mamaku, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Wih, ngeri sekali. Ayat 12. Saudara, kita lihat ayat 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahmu atau untuk ibumu. Ayat 13. Ya. Jadi orang itu dibebas tugaskan, nggak usah berbakti pada orang tua. Yang penting gereja, ngeri sekali, dapat uang. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Woi, masih banyak hal lain. Saudara, mengerikan sekali. Maka itu ayo kita bertobat. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kebenaran ini kita harus perhatikan baik-baik. Ada adat istiadat yang luar biasa. Nah, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu kearifan lokal. Agak sulit ya bicara soal kearifan lokal. Ya, contoh. Di Ternate, itu Maluku Utara, Maluku, ya, di beberapa daerah Papua, itu ada peraturan adat tentang menebang pohon. Nah, itu bagus. Wah, istilahnya namanya sasi. Nah, ini kalau orang timur pasti tahu kata sasi, bukan sanksi ya. Nah, kearifan lokal di beberapa suku di Indonesia itu luar biasa, saudara. Dan selama saya keliling ke banyak daerah pedalaman, mulai dari Papua, ya, sampai ke Maluku, sampai ke Sulawesi, sampai ke NTT, ya, Sulawesi itu selatan, tengah, tenggara, ya, Gorontalo, utara, sampai saya ke Sangir, ya, ke suku Dayak. Selama ini saya sudah kira-kira ada berapa 15 suku Dayak yang saya layani. Sampai ke Sumatera. Ternyata ada kearifan lokal, ya, termasuk orang-orang Badui, suku Naga, Kampung Naga di Tasikmalaya, suku apa lagi ya, yang punya adat yang luar biasa. Mereka itu punya hukum adat menjaga alam, menjaga sumber air. Itu diatur semuanya. Dan uniknya nggak ada tulisan. Jadi hukum yang tertulis itu tidak ada. Itu cuma hukum tutur, ya, kata. Jadi dari orang tua diwariskan ke anak-anak. Nanti anak-anak wariskan ke cucu. Dan terus begitu. Sudah berapa ribu tahun mereka menjalankan adat menjaga alam. Ada peraturannya. Menebang pohon waktu berbuah itu tidak boleh. Banyak lagi. Yang di pantai juga nggak boleh sembarang menebang bakau. Ada aturannya. Harus dihitung dulu jaraknya berapa meter. Saya ketemu mereka, saya kagum. Kalau mereka punya sumber air, dijaga betul, ada sasinya, ada hukum adatnya. Nah, itu yang betul. Soal makan, mereka juga punya peraturan. Yang ini nggak boleh dimakan. Padahal waktu itu belum ada hukum Taurat. Tapi mereka sudah tahu ada hukum kearifan lokal yang dipakai oleh semua nenek moyang kita. Nah, itu contohnya.
Nah, kalau itu boleh dipakai. Nah, coba nanti ya Ari, tolong tayangkan. Tadi siang saya tanpa sengaja dapat sebuah video. Wah, saya bersyukur sekali dapat video itu. Ya, video dari BBC Indonesia. Nah, ternyata sekarang sudah ada program agama dan ritualnya, bahkan yang khotbah itu pakai robot. Wih, terjadi kontroversi, saudara. Ya, saya sharing ke semua grup saya, baik grup yang di Indonesia maupun di luar negeri. Wih, pro kontra. Saya diamkan dulu selama mereka. Ya, saudara nanti ingin tahu, biar akan dikirimkan. Ya, saudara bisa minta nanti ini. Jadi robot itu pun bisa mengerti ayat-ayat suci. Nah, yang ditayangkan tadi itu di Jepang, di Inggris, ya. Jadi robot itu diprogram, jadi hafal semua, dan robot itu bisa diajak diskusi, bisa menerangkan arti ayat ini dan semuanya itu. Waduh, waktu saya ngikuti bilang keren, dan saya bersuka cita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bisa dijadikan robot itu karena sudah baku, ya sudah begitu, nggak bisa diubahkan. Tapi kalau firman Tuhan kita tidak bisa, sebab firman ini hidup. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, tidak kaku, tidak baku. Itu nggak bisa diprogramkan di dalam sebuah robot, nggak bisa. Nah, tadi ada yang diskusi, masa begitu? Apa ini bukan antikris? Oh, dikit-dikit antikris lagi. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang gak bisa dirobotkan. Maka itu pegang ayat ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang mata gak pernah lihat, yang telinga gak pernah dengar, yang gak timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan buat orang yang mengasihi Dia. Nah, itu kan gak ada programnya. Lalu Ratapan 3:23 selalu baru tiap hari, tiap pagi. Nah, apa yang dibuat di robot itu nggak baru, karena semuanya diprogram. Saudara, luar biasa. Ya, Ramon nanti hebat sekali. Maka itu saya bersyukur bahwa sebentar lagi, saudara lihat aja, sebentar lagi agama-agama akan menjadi sampai sebuah titik pertanyaan, ini benar atau tidak. Tunggu aja waktunya, tunggu. Tapi kebenaran nggak bisa, karena kebenaran ini hidup. Kalau hidup dia bertumbuh terus, berkembang terus. Wih, luar biasa. Hebat ya Papa kita. Nah, maka itu ayo kita mengutamakan, ya, kita mengutamakan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan. Jadi tidak kaku. Maka kalau itu tidak kaku, Roh Kudus itu hebat sekali. Jadi kita selalu baru tiap pagi. Bagaimana mau dirobotkan, mau dibakukan? Nggak bisa. Karena belum tahu. Besok mau ada apa belum tahu. Lah, besok yang belum tahu kan nggak bisa diprogram. Dalam robot itu, ini hebatnya Roh Kudus. Kembali ke ayat 1 Markus 7. Ya, tadi saya mulai baca ayat yang ke-8. Sekarang ayat 1, Markus 7 ayat 1. Permulaannya demikian. Woi, dari Los Angeles sudah gabung. Oke. Judulnya, Perintah Tuhan dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi, nah ini mulai ini, dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Kalau kita cuma baca sepintas, keren ya. Wih, orang-orang Farisi loh, serombongan lagi. Dan ahli Taurat
dari Yerusalem datang mencari Yesus. Oh, ini di Instagram saya ada komen. Bahkan banyak sekali hamba Tuhan khotbah seperti robot. Betul, saya setuju itu. Karena karena sudah dibakukan. Maaf, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya seperti robot, terima kasih ya yang komen di Instagram ini. Maaf, biasanya hamba-hamba Tuhan itu sudah punya bahan khotbah paling tidak 52. Nah, kalau 52 khotbah berarti setahun habis. Nah, tinggal aja keliling, nanti dia ke gereja mana yang dia cek, aku pernah khotbah di gereja ini, maka yang belum pernah dikhotbahkan itu khotbahkan. Nah, saudara, ya tinggal ngulangi saja. Nah, kadang-kadang cuma dirubah jok-joknya atau guyonannya. Tapi maaf, kesaksiannya seringkali sama. Terima kasih yang komen ini. Banyak sekali hamba Tuhan khotbah seperti robot. Benar. Saudara, maka itu ini salah satu alasan saya. Saya tuh kenapa kalau khotbah nggak bisa pakai PowerPoint. Saya bingung sendiri. Karena kalau saya pakai PowerPoint berarti apa yang digambar itu saya harus khotbah seperti yang digambar. Nah, pernah saya ikut hamba Tuhan satu. Ternyata PowerPoint-nya salah. Sehingga dia bingung, lu ini gambar ini yang mana? Akhirnya dia kacau sendiri. Karena dia salah, saya nggak tahu salahnya di mana. Ayo saudara, hari ini kita hidup betul-betul di bawah pimpinan Roh Kudus. Oke, saya ulangi lagi. Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Kedengarannya bagus, menemui Yesus. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada istiadat nenek moyang mereka. Nah, ini cuma contoh saja. Ya. Bagi yang pernah ke Israel, pasti guide-nya sudah pesan. Kalau nginap di hotel Yahudi, ya, kalau nginap di hotel Yahudi, tidak boleh bawa sambal. Karena orang Indonesia itu kemana-mana nggak bisa hidup kalau nggak ada sambal. Nah, itu nggak boleh. Kita bawa kecap saja di hotelnya orang Yahudi, tidak boleh. Alasannya apa? Nah, alasannya banyak, karena adat. Akhirnya orang-orang Yahudi tahu loh terasi itu apa, saudara. Keren gak? Hah? Kok bisa kalian tahu terasi? Ya, karena banyak orang Indonesia makan ke sini, kami tanya itu apa? Nah, ketika mereka dengar terasi itu dari udang, boy, mereka kebakaran jenggot karena orang Yahudi gak makan udang. Nah, lalu mereka pakai kata kosher, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya halal. Waduh, saudara. Mereka tidak boleh masak satu panci untuk daging lalu dicuci dan panci itu dibuat merebus susu. Itu tidak boleh. Ya, jadi adat. Ribut sekali. Maka itu kalau kami ke sana dan bawa makanan Indonesia, baik itu sambal, baik itu kecap, mereka bilang, nanti kalau itu kena piring kami, kena sendok kami, dan kami cuci ke dapur, maka barang-barang kami semua jadi najis. Ya, najis katanya. Karena kami nggak tahu kalian masaknya pakai apa dan bagaimana. Itu dilarang keras, saudara. Nggak boleh. Apalagi ya sebelum masuk ke hotel, ke rumah makan mereka, pasti di depan pintu ada tempat cuci tangan. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya, sudah. Terus naik lift. Lift ya, kalau hari Sabat, Jumat sore mulai, saudara, ya terakhir ini mereka sudah mulai modern. Beberapa tahun sebelumnya, kalau kita tinggal di lantai 13, misalnya ya, waktu itu belum ada perubahan. Maka semua lift itu diprogram tidak boleh ditekan. Bayangkan orang Yahudi itu nekan tombol lift itu berdosa loh, saudara.
Ribet nggak itu? Untung Tuhan Yesus cepat datang. Jadi begitu mereka mau masuk lift, liftnya nggak perlu ditekan tombolnya, buka sendiri. Dan celakanya di setiap lantai liftnya berhenti, nggak usah ditekan. Nah bayangkan kalau kita tinggal di lantai 13, kapan sampainya? Begitu pula kok mau turun, satu. Ditekan itu dosa. Naik mobil itu dosa kalau hari Sabat. Jalan kaki kemana-mana. Keluarkan duit juga dosa buat orang Yahudi kalau hari Sabat. Aduh ribetnya. Itu adat istiadat mereka. Akhirnya mereka jadi sombong. Karena sudah merasa hebat. Itulah ahli Taurat orang Farisi. Oh, a bit sleepy. Nggak apa-apa sambil dengar. Betul, ribet bener. Wih, luar biasa. Maka itu saudara bersyukur kepada Tuhan. Ya, oh iya, ada yang komen di Instagram. Betul, saya sampai simpan sambal di kantong celana. Untung aja nggak pecah sambelnya. Saudara, maka itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hidup itu merdeka. Betul-betul. Ya, cuma satu yang Tuhan Yesus larang, jangan berbuat dosa. Udah begitu. Maka itu hari ini, firman ini biar kita pelajari. Bersyukur Yesus datang untuk merubah semua kehidupan itu. Evan Surabaya yang mana ya? Bapak lupa ini nak. Nah, nanti kontak kamu. Ayat 4. Dan kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan. Kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Nah, jadi orang Yahudi sebelum COVID sudah kebiasaan. Pulang dari pasar harus mandi dulu. Bersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan. Nah ini yang dipakai. Ya, mencuci kendi dan mencuci perkakas-perkakas tembaga. Itu ada aturannya. Wih, ribetnya minta ampun. Ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Wih, Tuhan Yesus marah menegur mereka. Lihat ayat 6 tegurannya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah baru ayat 8 tadi. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kalau ada di antara kita yang belajar firman ini, saudara berasal dari suku-suku Kristen tertentu di Indonesia yang hidup saudara dipengaruhi oleh adat lebih besar taatnya kepada adat daripada firman. Berubahlah mulai hari ini saudara. Karena Tuhan ingin kita hidup seperti yang tertulis dalam firman ini. Tapi kalau kita mau pakai adat nenek moyang kita, pakai adat yang baik. Hidup sehat, hidup bersih, menjaga alam, nggak menebang pohon seenaknya. Ada itu peraturan di hampir semua suku di Indonesia. Betul. Ini ada orang Toraja ini. Ya, Sanasa. Nah, betul. Apalagi ada orang Toraja, benar. Banyak sekali. Ya, ada yang komen, untung orang Indonesia bisa makan yang dilarang. Oke. Dan saudara, jadi hari ini ya kita harus membedakan. Mana yang berkenan, ya, mana yang menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Betul Hasan, kearifan lokal itu luar biasa. Di semua, oh ya Hasan, Papa belum jawab kamu. Malam ini Papa pulang ke Papua, ke Nabire. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Oke, ini saudara kita dari Minasa, mantan wakil bupati Minasa. Kalau di Minasa menebang pohon ada adatnya, betul. Misalnya melihat bulan purnama atau tidak, benar, itu kearifan lokal. Banyak ya warisan-warisan kearifan lokal yang sangat menguntungkan. Kita boleh lakukan itu. Oh, ada yang komen, bisa juga manusia dituankan karena adat. Betul, bisa salah juga ya. Saya akan uraikan ayat 1. Ibadah yang sesungguhnya bukan ritual. Ya, lagi sekali. Ibadah yang sesungguhnya bukan ritual yang diutamakan Tuhan. Sama sekali tidak. Maka itu Tuhan Yesus diutus menjadi manusia supaya tradisi Yahudi di Perjanjian Lama tidak kita lakukan lagi. Wih, ribet, jelimet, saudara. Nah, maka itu kalau tadi diskusi masalah video dari BBC, bahwa sudah waktunya agama-agama nanti akan menggunakan robot untuk khotbah, untuk ritual. Ya bisa, karena ritual kok, tinggal menyontoh saja. Tapi dalam kekristenan kan tidak ada ritual. Nggak ada. Doa jam berapa nggak ada. Pakai baju apa nggak ada. Mau ibadah mesti suci apa dulu nggak ada. Maka itu Roma 12 ayat 1 saudara perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, bukan demi adat dan istiadat manusia. Demi kemurahan Tuhan. Apa itu arti kemurahan Tuhan? Ya belas kasihan Tuhan. Tuhan gak pernah buat repot manusia. Manusia buat merepot dirinya sendiri. Dengan buat peraturan-peraturan yang aneh-aneh itu. Maaf. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. 1. Jadi bukan persembahan mati. 2. Yang kudus. 3. Yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan ritualnya saudara. Tapi persembahan hidup ini loh. Seluruhnya untuk Tuhan. Maaf. Di sini rekan-rekan saya para hamba Tuhan yang masih khotbah perpuluhan. Nggak ada. Ya. Saya ngomong ya. Dalam nama Yesus. Tidak memberi perpuluhan. Tidak berdosa. Karena Tuhan tidak mata duitan. Tuhan tidak hidup karena uang kita. Enggak. Sama sekali tidak. Dia punya segala-galanya. Dia bisa menciptakan segala-galanya kok. Jadi jangan bicara masalah uang. Tuhan gak butuh itu. Serius. Nah, sama halnya. Kalau saudara gak suka saya mengajarkan tidak memberi perpuluhan gak dosa. Ya saudara harus berubah. Jangan tersinggung dulu. Ya harus berubah. Karena memang di Alkitab. Itu kan ada di Perjanjian Lama. Bahkan kalau mau jujur ya. Sampai hari ini. Sejak tahun 70. Catat. Sejak tahun 70 Masehi. Jadi kalau dihitung berapa? Sudah hampir 2000 tahun. Sejak tahun 70 Masehi. Ketika Titus masuk Yerusalem dari Roma. Dan menghancurkan bait suci. Sampai hari ini sejak tahun 70 yang lalu. Orang Yahudi tidak pernah memberi persembahan perpuluhan. Sebab tidak ada bait sucinya. Segala sesuatu yang mereka lakukan tidak di dalam bait suci itu tidak sah. Maka itu mereka menunggu. Kapan bait suci dibangun? Supaya mereka bisa melaksanakan korban. Bisa menyembelih domba, menyembelih lembu, menyembelih burung merpati. Itu yang mereka nantikan. Jadi hampir 2000 tahun ini mereka merindukan hukum Taurat diberlakukan lagi. Tapi ingat Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 24. Ingat,
Tidak ada lagi satu batu akan tersusun di atas batu yang lain untuk bangunan bait suci ini. Maka itu ketika banyak rekan saya percaya bahwa sebentar lagi bait suci yang ketiga akan dibangun, saya bilang enggak percaya, sebab Tuhan Yesus sudah ngomong di Matius 24. Nah, terus alasan kedua, Tuhan enggak mungkin ingin bangun bait sucinya lagi di Yerusalem. Alasannya, karena dia sudah punya bait suci yang hidup. Maka itu Tuhan berkata lewat Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait suci? Wih, keren sekali. Nah, alasan ketiga, kalau sampai bait suci itu dibangun lagi, kita tuh harus berhaji, saudara, ke Yerusalem tiap tahun. Karena bisa ketemu Tuhan, cuma ke situ saja. Ini dia. Oke, ada yang komen, tapi ada gereja di masa pandemik ini tidak ada perpuluhan, artinya sudah pindah gereja. Ya nggak apa-apa. Saya pindah gereja IG dan gereja YouTube. Haleluya. Ya, kemarin ada yang komen, ada sinode baru sekarang. Saya tanya, sinode apa? Itu ponakan saya dari Bandung bilang, sinode gereja YouTube Indonesia. Puji Tuhan. Oh, ada yang tanya, maaf Koden, berarti walaupun kami sudah memanggil nama Yahweh, tidak perlu memakai kepa, ya, atau talit seperti zaman Tuhan Yesus. Nggak ada. Itu nggak ada peraturan. Justru Tuhan Yesus yang sudah merubah semuanya itu. Ya, tapi kalau saudara mau pakai juga nggak apa-apa. Tapi yang nggak ada pentingnya kok. Karena Tuhan nggak melihat benda-benda itu. Dan buat saya, yang menekankan itu jadi salah. Karena korban darah Yesus sudah cukup. Nggak perlu ditambahi dengan adat istiadat Yahudi. Nanti saudara baca itu Kisah Rasul 15. Kalau sempat kita bahas. Ribut mereka pada waktu itu. Nah, jadi saudara, persembahan ibadah yang benar. Bukan ritual. Tapi persembahan hidup kita ini. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini lebih penting. Perubahan karakter kita. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini jauh lebih penting daripada pakai kipas tutup kepala, pakai talit, ya, yang dipakai oleh orang Yahudi kalau berdoa. Nggak penting. Maaf loh saudara, jangan tersinggung. Seperti gereja tertentu, ya sekarang sudah mulai kurang lah penekanan. Harus pakai putih-putih, saudara. Sampai sepatunya pun harus putih, celana putih, baju putih, jasnya putih. Tapi dasinya hitam. Kalau dasinya putih juga nggak lucu. Nah, itu ada gereja seperti itu. Sekarang sudah mulai modern, nggak kaku lagi. Percuma. Bajunya putih, tapi hatinya masih kotor. Maaf. Nah, begitu pula yang pakai macam-macam tradisi Yahudi. Nggak ada gunanya. Karena darah Yesus sudah lebih dari cukup. Jadi menurut ayat 2 Roma 12, ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan cari di antara kita adalah perubahan karakter kita, perubahan hidup kita yang tidak serupa dengan dunia ini. Saya ulangi ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini dia. Oleh pembaruan budimu. Ya. Akal budi, karakter, mindset. Itu yang dirubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Tekanannya kepada bukan ritual ibadahnya. Saya ulangi. Penekanannya bukan pada tata cara ibadah. Penekanannya bukan pada istiadat cuci tangan dulu. Percuma kalau cuci tangan bersih, tapi hatinya kotor, mulutnya juga kotor. Nggak ada gunanya. Jadi kita harus berubah karakter kita, mindset kita. Sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ini loh. Dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Oke, ada yang komen di Facebook. Ada gereja di Indo yang ngadain hari-hari Yahudi. Ya,
Ya ada memang, saya kenal beberapa itu. Ya nggak apa-apa kalau hanya mengenang ya, karena di orang Yahudi ada 7 hari raya. Tapi bukan paksaan. Dan membuat acara, membuat ritual ibadah atau hari raya, 7 hari raya Yahudi, nggak salah juga. Tapi jangan merasa lebih suci dari yang lain. Jadi jangan kita merendahkan, oh terus yang lain kalau nggak ngikuti tradisi Yahudi, nanti jadi lebih nggak kudus. Maaf ya, jangan begitu. Mindset kita ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan lebih suka. Lagi sekali bukan ritualnya, bukan pakaiannya, bukan liturginya, bukan. Pembaruan budi, pembaruan akal pikiran, pembaruan karakter, sikap hati. Itu jauh lebih suka. Oke, ada tambahan Pak Joko, Matius 23. Oke, kita buka. Matius 23 ayat 27. Wih, gak enak sekali ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Aduh, ngeri sekali. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. TSI-nya coba, TSI-nya ya. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kalian orang munafik. Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Aduh, luar biasa. Oke. Amin, Koden. Hanya saya ibadah tidak pakai kerudung. Pernah ditanya, kenapa tidak pakai? Saya jawab, maaf. Yang penting hati dan tingkah laku harus berkenan. Betul. Oke, bagian terakhir. Ya, ini ada yang tanya, bagaimana dengan sunat? Nah, sunat itu untuk kesehatan. Bukan untuk modal kendaraan masuk surga. Salah. Maaf. Jadi kalau mau sunat itu hanya untuk kesehatan. Tidak untuk modal atau kendaraan masuk surga. Nah, agama jadi rusak. Kamu gak disunat, kafir katanya. Aduh, enak aja ngomong begitu. Oke, sekarang Kisah Rasul 15. Wah, ini seru sekali ya. Kisah Rasul 15. Satu pasal ini, ya agak panjang, bukan satu pasal, satu perikop. Nah, suatu hari, saudara, terjadi perdebatan keras. Nah, bagi tradisi gereja Katolik, maka inilah konsili yang pertama. Ya, yang orang Katolik pasti tahu arti kata konsili. Sidang gereja sedunia. Dan konsili Vatikan yang kedua itu terjadi tahun 62. Dan sampai hari ini belum ada konsili yang ketiga. Nah, di konsili yang kedua tahun 62 itu, perubahan besar di gereja Katolik. Di antaranya liturgi, ya, misa tidak perlu memakai bahasa Latin. Bayangkan, dari gereja Katolik berdiri, katanya mereka yang pertama, Petrus itu paus yang pertama. Itu membuat liturgi ibadah pakai bahasa Latin. Nggak ada yang ngerti kalau nggak belajar betul. Tapi mulai konsili Vatikan kedua tahun 62 berubah boleh pakai bahasa lokal. Terus hasil yang kedua ada banyak, saya lupa. Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam semua bahasa lokal. Dan untuk pertama kali umat. Saudara, waktu itu umat Katolik tidak boleh membawa Alkitab dan membaca Alkitab. Karena Alkitab cuma bahasa Latin, mereka takut salah. Umat Katolik hanya bawa katekismus, ya. Orang yang Katolik masih tahu. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua, ada perombakan yang luar biasa. Nah, kita lihat sekarang ini konsili yang pertama, ya. Kisah Rasul 15 mulai 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Ini orang Yahudi dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini kok pas sekali ya. Tadi ada yang tanya ini, ya. Nah, saudara lihat ini.
Enggak apa-apa. Oke. Ayat 2. Tetapi Paulus dengan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal adat ini loh. Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia, jalan kaki loh dulu saudara, dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan Yahudi maksudnya. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Wih, dahsyat, penginjilannya luar biasa saudara. Terjadi lawatan Roh Kudus yang hebat sekali pada waktu itu. Tetapi, mulai lagi nih orang Farisi ini. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Wah, ribut sudah mereka, saudara. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, ini yang oleh gereja Katolik disebut konsili yang pertama. Bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Nah, memang Petrus yang dituakan, yang dianggap pemegang palu terakhir, dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Tuhan memilih aku dari antara kamu. Memang betul ya, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan itu sudah terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Tuhan mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Ayat 9. Dan ia sama sekali. Perhatikan. Yahweh Tuhan, Bapa di surga, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi gak ada perbedaan mana Yahudi, mana tidak Yahudi. Gak ada. Kalau demikian, Pak Petrus minta kepada yang tokoh-tokoh Yahudi yang fanatik itu, ya, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Tuhan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu beban baru yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, Petrus mengakui hukum Taurat yang ditulis oleh Musa itu berat. Nenek moyang mereka aja nggak bisa melakukan. Bahkan Petrus berkata, dan kita pun nggak bisa melakukan semuanya. Terlalu ribet. Saudara, kalau mau jujur, semua perintah agama itu tidak ada umat yang bisa melakukan 100%. Berat. Oke. Ayat 11, maaf saya belum. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi keselamatannya bukan kepada perbuatan, tradisi, adat istiadat. Ada komen di Facebook, mengenal kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada sibuk mengurus ritual. Mereka sepertinya lebih suci, tapi hanya supaya dilihat orang lain betul. Ya. Ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Terus, ternyata belum selesai masalahnya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Nah, dari sini sidang itu mulai reda.
perdebatan itu reda. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan dari runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kutegakkan, supaya semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang kusebut milikku, demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Naik terus ya, ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh, nah ini dia, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, maksudnya bukan Yahudi, yang mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Dan ini yang dilakukan oleh gereja sampai hari ini. Adat istiadat orang Yahudi nggak perlu kita lakukan. Tapi ini, satu, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala. Nah, pada zaman itu ada kerakusan yang luar biasa. Ya, saudara. Yang kedua, dari percabulan. Yang ketiga, dari binatang yang mati dicekik. Ya. Dan yang keempat, makan darah. Itu dilarang. Terus ayat terakhir. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Akhirnya reda sidang itu, yaitu tidak perlu memaksakan orang-orang yang bukan Yahudi ngikuti tradisi Yahudi. Nggak perlu lagi. Tapi cukup bertobat. Tidak melakukan dosa-dosa yang tertulis di kitab suci. Ya sudah, itu lebih penting. Maka itu bukan pakaiannya, bukan hari-harinya, bukan saudara. Tapi perbuatan yang benar. Dibilang jangan kita kembali mencari hari-hari untuk ibadah, masih begini, masih begitu. Maaf saya lupa itu ya. Jadi bukan adat istiadatnya yang kita lakukan, tapi takut kepada Tuhan. Nah, jadi akhirnya saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan. Hanya ada dua hukum. Bukan nomor 1 dan nomor 2. Hukum yang pertama. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap apa. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka di dalam dua hukum inilah terletak semua hukum Taurat. Terima kasih Filipus. Kolose 2:18. Janganlah kamu, Kolose 2:18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang, artinya sibuk pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, ini loh yang Tuhan gak suka. Jadi ibadah kita hanya ingin dilihat orang supaya kelihatan rohani. Aduh saudara, maaf ya. Kalau masih ada di antara kita yang ikut belajar ini, tiap kali mau ibadah, pakai baju-baju tertentu, simbol-simbol tertentu, ya enggak apa-apa. Tapi saya pesan, jangan kalau saudara sudah pakai baju-baju Yahudi, itu merasa lebih suci, lebih benar dari yang lain. Jangan, ya, mau pakailah, tidak apa-apa. Tapi saya ingatkan, itu mahal loh barang-barangnya. Ya, yang sederhana aja lah. Apalagi kalau saudara mau ke Papua dan di pedalaman sampai hari ini, masih ada di daerah-daerah pedalaman. Saudara kita ke gereja cuma pakai koteka untuk yang laki, dan yang perempuan pakai sali. Sali itu cuma penutup bagian bawah.
Tidak ada penutup dada. Betul. Dari Belanda, Tuhan melihat hati. Bukan lihat pakaian kita, bukan lihat ritual kita. Tidak. Jadi pada hukum itu, Matius berapa ya? Matius 12 ayat 22 atau Matius 22? Coba tolong dicarikan. Ada 2 hukum ini. Ya, pertama, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Sebab pada kedua hukum ini terletak seluruh hukum Musa. Ya udah, kalau memang sudah ditulis begitu, ya udah kita lakukan 2 hukum itu. Nggak usah ditambah-tambah yang lain. Matius 22:37. Terima kasih Ari. Ya. 37 sampai 38 ya. Matius 22 mulai 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, tapi bukan nomor 2. Karena ada kalimat yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ayat berikut. Terima kasih Tuhan Yesus. Maaf, rekan-rekan, saudara-saudara saya kenal. Ada yang percaya adat istiadat Yahudi, dari kalau ibadah nggak mau hari Minggu, hari Sabtu, nggak apa-apa. Tapi saya minta jangan menyalahkan yang masih ibadah hari Minggu. Kalau saudara ibadah pakai talit, pakai kippah, pakai tata cara Yahudi, nggak apa-apa. Ya, lakukan. Walaupun itu di hadapan Tuhan sudah nggak penting lagi. Tapi kami minta jangan merendahkan kami yang tidak mengikuti cara Yahudi. Karena ada ayat 40 ini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam tradisi Yahudi itu ada 636 atau 638 peraturan. Bayangkan, Tuhan aja cuma buat 10. Tapi orang Yahudi supaya kelihatan hebat membuat 636 atau 656. Ada yang ingat itu? Saya lupa. Sampai ribet, saudara. Padahal, coba Filipus ayat 40 kita lihat berapa terjemahan yang lain. Saya suka melihat ayat 40 Matius 22. Jadi yang masih sibuk dengan melakukan adat istiadat manusia lebih diutamakan dan kita mengabaikan hukum Tuhan, hari ini kita bertobat. Percuma kalau saudara dan saya tidak mengasihi Bapa di surga lebih daripada apapun, dan hidup kita tidak mengasihi sesama manusia dengan benar, percuma. Ayat dalam kedua perintah ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. TL, pada kedua hukum ini bergantung segenap kitab Taurat dan kitab segala nabi. PS, seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu. TSI, karena kedua perintah itu adalah dasar dari semua hukum Taurat dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi. Ya, FIH, coba kita lihat. FIH, oke. Semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini. Apabila saudara menjalankan kedua hukum ini, maka saudara sudah menaati semua hukum yang lain. Haleluya. Ya udah. Jadi maaf ya rekan-rekan saya yang mempersulit jemaat, mempersulit anggota gereja dengan peraturan ini. Hai Grace, who hath met you? Ya. Jadi kalau kita hidup dengan dua hukum ini, maka saudara dan saya sudah melakukan semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi nggak ribet bukan? Tinggal 2 saja kok. Kasih Tuhan dengan segala apa yang ada, pembaruan budi, karakter kita diubah, dan mengasihi sesama manusia. Jangan egois. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri saja.
Maka kalau kita bisa hidup seperti itu, aduh hidup ini luar biasa. Jadi tahu ya hukum ini saudara, dalam kebenaran yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih kepada yang buat tema ini, saudara di Balikpapan. Ayo mulai hari ini kita ambil putusan, mentaati hukum Tuhan, lebih daripada hukum aturan adat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman. Haleluya.